warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Dasar kelas B dengan NIM 1030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel riset saya tentang motivasi berprestasi dan kemandirian belajar mahasiswa saat pembelajaran daring. Adapun riset ini dilatar belakangi oleh meningkatnya pemanfaatan internet dan teknologi informasi dan komunikasi di abad 21. Alih-alih pembelajaran dilakukan secara tatap muka, pembelajaran juga bisa dilaksanakan melalui jaringan atau dikenal dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini oleh Allen didefinisikan sebagai pembelajaran di mana 80% materi atau penyampaiannya dilakukan secara online atau melalui jaringan. Nah, pembelajaran daring ini memiliki banyak keuntungan baik dari segi fleksibilitas maupun aksesibilitas. Selain itu, partisipan juga memiliki kesempatan untuk menambah atau mencari informasi sebanyak-banyaknya ketika pembelajaran daring. Nah, bahkan pembelajaran daring ini telah menjadi bagian integral dari pendidikan di sebagian besar perguruan tinggi di dunia. Terlepas dari keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh pembelajaran daring, ternyata terdapat tantangan tersendiri baik bagi pengajar maupun pembelajar. Nah, dalam pembelajaran daring, dosen cenderung mengembangkan situasi terisolasi sehingga bisa menyebabkan mahasiswa menarik diri dan pada akhirnya bisa menyebabkan kegagalan. Oleh karena itu, kesuksesan pembelajaran daring sangat ditentukan oleh bagaimana mahasiswa bisa mandiri atau belajar atau kemandirian belajar mahasiswa. Kemandirian belajar didefinisikan sebagai situasi belajar di mana muncul atas inisiatif sendiri dan tanpa intervensi dari orang lain. Nah, kemandirian belajar ini pada dasarnya bukan hanya diperlukan ketika dalam pembelajaran formal, tetapi lebih jauh lagi pada kehidupan nyata. Terlebih di abad 21 dan era globalisasi seperti ini, sangat diperlukan adanya kemandirian dalam individu atau mahasiswa. Nah, adapun kemandirian belajar bukanlah faktor yang muncul tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, salah satunya motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan setinggi mungkin kemampuan diri mahasiswa dalam semua kegiatan berdasarkan standar keunggulan yang berlaku. Meskipun dalam melakukan kegiatan tersebut memiliki kemungkinan berhasil atau gagal, individu yang memiliki motivasi berprestasi akan terus mencoba dan tidak takut terhadap kegagalan. Nah, penelitian antara hubungan motivasi berprestasi dan kemandirian belajar telah dilakukan sebelumnya oleh David Mattulessy. Selain itu, dilakukan juga oleh Hairani dan Bars. Nah, ketiganya menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara motivasi berprestasi dengan kemandirian belajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana hubungan motivasi dan kemandirian belajar mahasiswa saat pembelajaran daring. Selain itu, akan dicari juga seberapa besar koefisien hubungan tersebut, sehingga diharapkan dengan mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut bisa menumbuhkan kemandirian belajar dengan meningkatkan motivasi berprestasi. Adapun metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif jenis ex post facto di mana tidak ada manipulasi dan perlakuan pada subjek. Penelitian ini juga termasuk studi korelasional untuk meneliti hubungan kedua variabel. Kemudian, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PGSD UPY semester 2. Teknik sampling dilakukan dengan teknik simple random sampling yang dihasilkan sampel sebanyak 165 mahasiswa. Kemudian pengumpulan datanya dilakukan melalui survei menggunakan instrumen angket kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Selain itu, instrumen diuji cobakan kepada 37 responden untuk diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah itu, instrumen diuji cobakan pada sampel dan kemudian dilakukan analisis data. Sebelumnya dilakukan uji normalitas sebagai uji prasyarat untuk uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis dilakukan menggunakan uji korelasi produk momen dengan SPSS 22. Selain itu juga dihitung lebih lanjut tentang koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar
motivasi berprestasi bisa mempengaruhi kemandirian belajar. Nah, setelah itu juga dilakukan analisis deskriptif yang berupa gambaran umum keseluruhan sampel yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian untuk hasil penelitiannya bisa dilihat pada tabel 1. Tabel 1 berisi skor minimal, skor maksimal, mean, hingga standar deviasi ideal. Nah, ini menggambarkan keseluruhan sampel secara umum. Setelah itu dilanjutkan dengan penghitungan kecenderungan variabel motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Nah, ini ditunjukkan pada tabel 2 dan 3 yang menunjukkan pengkategorian motivasi dan kemandirian dari kategori sangat tinggi ke kategori sangat rendah. Setelah itu, hasil uji asumsi uji normalitas residual ditunjukkan pada tabel 4 yang menunjukkan signifikansi 0,062 yang berarti data berdistribusi normal. Selain itu, untuk uji hipotesis menunjukkan signifikansi 0,000 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan, kemudian persen korelasi sebesar 0,702 yang berarti hubungan ini positif, dan koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,490 atau 49%. Nah, di sini juga ada grafik hubungan motivasi dan kemandirian belajar yang ditunjukkan dalam diagram pencar. Kemudian untuk pembahasannya, sebenarnya dalam pandangan teori kognitif sosial, keberhasilan pembelajaran itu dipengaruhi oleh adanya interaksi yang tinggi antara pengajar dan pembelajar. Sedangkan pada pembelajaran daring, interaksi hanya berupa interaksi secara jaringan, tidak ada interaksi langsung. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembelajar daring untuk mengembangkan kemandirian belajar. Nah, hasil riset yang ditunjukkan penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dan kemandirian belajar mahasiswa PGSD saat pembelajaran daring. Nah, nilai signifikansi 0,00, kemudian hasil uji hipotesis menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,72. Nah, jika dikategorikan, ini termasuk hubungan yang kuat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian David Mattulesi yang juga menghasilkan koefisien sebesar 0,775 yang juga termasuk dalam kategori kuat. Jadi orang yang memiliki motivasi berprestasi memiliki karakteristik antara lain menyukai pekerjaan yang menuntut adanya tanggung jawab pribadi. Nah, tanggung jawab pribadi ini mirip dengan adanya kemandirian untuk belajar. Kemudian penelitian lain juga dilakukan oleh Hairani dan Aprilia serta Bars. Nah, mahasiswa yang memiliki motivasi akan memiliki kemandirian yang tinggi yang ditunjukkan melalui strategi dan inisiatif untuk belajar. Strategi atau inisiatif ini muncul karena adanya dorongan. Nah, ini berarti sesuai dengan pendapat Santrok bahwa motivasi bisa memberikan semangat, arah, serta kegigihan ketika melakukan sesuatu, termasuk dalam belajar. Hasil penelitian ini juga membuktikan adanya hubungan positif antara dua variabel motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Artinya, semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin tinggi pula kemandirian belajar, dan semakin rendah motivasi berprestasi, semakin rendah pula kemandirian belajar. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,490 atau 49%. Artinya, variabel motivasi berprestasi memberikan kontribusi sebesar 49% terhadap kemandirian belajar, atau dengan kata lain, 49% kemandirian belajar ditentukan oleh motivasi berprestasi, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain. Hal ini juga telah dilakukan atau telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya bahwa terdapat faktor lain yang memengaruhi motivasi berprestasi seperti kemandirian belajar, kematangan, persepsi terhadap lingkungan, kontrol diri, serta pemantauan diri. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Bars, motivasi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kemandirian belajar sebesar 22,3% dibandingkan dengan persepsi terhadap lingkungan yang hanya memiliki pengaruh sebesar 3,4%. Jadi, kemandirian belajar ini merupakan kemampuan yang sangat penting bagi mahasiswa atau pembelajar pada umumnya. Nah, mengingat motivasi berprestasi merupakan kemampuan sosial yang dapat ditempuh
atau dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti lingkungan, keluarga, institusi, pendidikan, serta teman sebaya, maka motivasi berprestasi ini bisa juga ditingkatkan oleh dosen sebagai pengajar. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi berprestasi antara lain yang pertama, memberikan komentar terkait tugas yang diberikan. Jadi, setiap ada tugas harus diberi komentar atau umpan balik. Kemudian yang kedua, memberikan tugas akademik yang bisa menginduksi persepsi lokus kausalitas, sehingga secara positif memengaruhi motivasi berprestasi. Selain itu, menurut teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Bandura dan Chang, sumber motivasi berasal dari penetapan tujuan dan evaluasi diri terhadap perilaku. Jadi tujuan pembelajaran yang ditetapkan haruslah tujuan yang spesifik, tujuan dalam jangka pendek, dan tujuan yang jelas. Dengan adanya penetapan tujuan yang jelas seperti itu akan tidak menimbulkan kebingungan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa meningkatkan motivasi berprestasi pada mahasiswa. Nah, dengan meningkatkan motivasi tersebut, maka secara langsung juga bisa meningkatkan kemandirian belajar. Kemudian, berdasarkan riset ini dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain motivasi berprestasi berhubungan positif secara signifikan terhadap kemandirian belajar. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, hubungannya adalah hubungan yang tergolong kuat, namun bukan hubungan yang sempurna. Artinya, terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi kemandirian belajar selain motivasi berprestasi. Oleh karena itu, sangat mungkin bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor apa saja sebenarnya yang bisa memengaruhi motivasi berprestasi. Untuk saran, sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi, kemandirian belajar hendaknya menjadi hal yang perlu diperhatikan guna menghasilkan lulusan yang siap untuk bersaing di dunia kerja. Adanya sumbangan yang besar motivasi terhadap kemandirian belajar sebaiknya bisa dijadikan salah satu pertimbangan bagi dosen untuk meningkatkan motivasi berprestasi, sehingga secara langsung akan meningkatkan kemandirian belajar. Kemudian, mengingat tadi ada banyak faktor yang memengaruhi kemandirian belajar, alangkah baiknya jika riset selanjutnya meneliti dengan lebih lanjut hubungan faktor-faktor tersebut terhadap kemandirian belajar mahasiswa. Untuk referensinya, ini referensi yang saya gunakan. Demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.